Kemarin saudara-saudara, para sahabat, saya tanya ke Pak Rudi Tedang kira-kira tema apa yang bagus untuk saya sampaikan. Jadi tema hari ini adalah rekomendasi dari Pak Rudi dengan judulnya Mengapa Tuhan Memilih Saya, gitu. Nah, berarti kalau diaplikasikan dalam hidup para sahabat dan saya, mengapa Tuhan memilih saya jadi pendeta? Kalau di sahabat, ya mengapa Tuhan memilih saya jadi salah satu karyawan di PT Freeport, begitulah. Atau mungkin ada aktivitas lain atau ada bagian lain yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di dunia ini. Apapun itu, bisa saja kita bertanya mengapa Tuhan memilih saya. Gitu ya. Oke, sebelum saya menjawabnya dan membantu kita untuk menemukan jawabannya, kita lihat bacaan kita tadi, saudara-saudara. Jadi satu narasi yang menurut saya agak kurang manusiawi begitu. Misalkan saya kasih contoh, kalau saya minta sahabat-sahabat, mungkin salah satu, mungkin MC kita, Bapak, hari ini Bapak harus pergi tinggalkan Bapak orang tua, Bapak tinggalkan Bapak semua, Bapak harus pergi di satu tempat. Bapak tidak tahu itu tempat di mana, tapi Bapak harus pergi. Gitu ya. Kalau istilah orang Ambon, pasti ya kita akan bilang, orang Ambon akan bilang, ini saya bicara apa nih begitu ya, kalau istilah orang Ambon. Maksudnya adalah, itu kadang sesuatu yang tidak manusiawi gitu. Itu tidak manusiawi. Tetapi teks tadi di awalnya mengatakan seperti itu, bahwa Allah menyuruh dan berfirman memerintahkan supaya Abram pergi keluar meninggalkan harta bendanya, semua yang dia miliki ke tanah yang Allah tentukan. Gitu. Nah, berarti kalau kita tanyakan di sini kira-kira Allah memilih Abram atau Abram yang memilih Allah, sudah pasti teks bilang Abram yang dipilih oleh Allah. Gitu ya. Ada orang banyak waktu itu pasti ya, tapi kenapa Abram yang dipilih oleh Allah? Lalu kita tanya lagi ke kita tadi ya, mengapa Allah memilih saya gitu? Maka kita akan temukan jawabannya di sini. Ternyata kalau kita baca seterusnya, Allah memilih Abram untuk dua alasan. Yang pertama adalah menjadikan Abram menjadi tempat di mana Allah kasih berkat berlimpah. Lalu tujuan kedua adalah supaya Abram menjadi berkat. Gitu. Nah, yang pertama yang harus kita syukuri di bagian ini adalah bahwa orang yang diberkati sesungguhnya adalah orang yang dipilih. Nah, Abram sesungguhnya kalau pakai ukuran dunia di mana berkat itu tergantung dari yang dimiliki, maka apa yang diminta oleh Allah bagi Abram itu seakan-akan jauh dari berkat karena dia pergi meninggalkan apa yang dia miliki. Kalau pakai versi dunia. Tapi kalau pakai versi Tuhan, dalam bacaan ini kita paham bahwa berkat Tuhan itu sesungguhnya adalah ketika Abram dipilih. Gitu. Jadi berkat yang dialami oleh Abram bukan apa yang dia miliki, tetapi dia mendapat satu identitas baru sebagai orang pilihan Allah. Dengan demikian, saudara-saudaraku, sahabatku, bagian pertama yang harus kita syukuri hari ini adalah berkat yang kita terima dari Tuhan bukan karena apa yang saudara-saudara dan saya miliki. Mungkin kita memiliki tanah, iya. Mungkin kita memiliki keluarga, iya. Mungkin kita memiliki sesuatu yang mungkin bersifatnya materi, iya. Tapi berkat dalam konteks teks ini adalah bukan terletak pada apa yang dimiliki oleh Abram. Tetapi berkat Abram adalah ketika dia dipilih oleh Allah. Saudaraku, dengan demikian kita bisa bersyukur karena satu hal pertama ini. Bahwa aku diberkati dan keluargaku diberkati bukan karena apa yang kumiliki. Tapi karena aku dan seisi rumahku dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau kita kaitkan pada kisah Yesus, dia katakan sendiri, ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan engkau menghasilkan buah dan buahmu tetap. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan memilih saya dan saudara-saudara? Karena Tuhan tahu bahwa
kita itu menjadi tempat yang tepat Ia menganugerahkan berkat-Nya. Sama seperti Dia tahu benar hak prerogatifnya Allah untuk memilih Abram karena Dia mau jadikan Abram sebagai tempat di mana berkat-Nya itu dilimpahkan. Kan ada tujuan lain yang final. Final dari tujuan Allah untuk memilih Abram adalah supaya dia jadi berkat. Gitu, saudara-saudara. Nah, bagian pertama ini harusnya membuat kita semakin sukacita ya untuk terus melanjutkan kehidupan ini walaupun mungkin musim berganti. Walaupun mungkin kesehatanku tidak seperti dulu misalkan. Atau mungkin aku sementara berjuang dengan masalah yang mungkin terlihat rumit oleh dunia ini. Nah, pesan firman Tuhan hari ini, berbahagialah karena engkau diberkati bukan dari apa yang kau memiliki. Ya, kita diberkati bukan karena kita sempurna. Kita diberkati karena kita hidup sebagai orang pilihan Allah. Makanya ya lagu yang tadi tepatlah ya. Aku ada sampai hari ini karena Tuhan baik. Tuhan baik karena apa? Tuhan pilih saya gitu loh. Nah, saudara-saudara. Nah, maka bagian pertama tadi harusnya membuat kita bersyukur menjadi orang pilihan Allah. Kalau ditanya mengapa Tuhan memilih saya untuk menjadi salah satu karyawan di PT Freeport. Karena Tuhan mau jadikan saudara-saudara sebagai tempat di mana berkat-Nya mengalir. Dan Tuhan mau dari berkat itu saudara-saudara jadi berkat. Sama seperti saya. Ya, kenapa saya harus jadi pendeta? Ini pilihannya kepada saya. Karena saya adalah pribadi yang juga memiliki hak yang sama yang Tuhan kasih bagi Abraham dan bagi Abram. Bahwa orang yang dipilihnya pasti akan diberkati karena ada tujuan final, yaitu menjadi berkat. Jadi kalau ditanya mengapa saya dan saudara dipilih, karena kita itu dipilih untuk menampung semua berkat-Nya, gitulah. Dan dari semua yang Tuhan kasih dalam hidup kita, ya kita kembalikan gitu untuk menjadi berkat. Makanya tadi ya di bagian bacaan kita tadi, aku memberkati kamu supaya kamu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Gitu. Jadi sesungguhnya berkat itu tidak terlepas dari menjadi berkat. Ya, kalau misalkan kita bicara soal kenapa saya ada di sini, harus meyakini begini saudara, bahwa saya di PT Freeport ini bukan untuk bekerja mendapat berkat. Memang saya sudah diberkati. Yang saya sementara kerjakan adalah mengerjakan berkat yang Tuhan kasih. Bukan mengerjakan sesuatu supaya saya dapat berkat. Karena saudara-saudara dan saya sudah diberkati. Karena kita kan dipilih olehnya. Gitu. Berbeda itu Bu, saudara-saudara. Kalau saudara kerja untuk dapat berkat dan saudara kerja karena mengerjakan berkat itu berbeda. Berbedanya dengan mungkin prapaham atau ideologi yang lain adalah saudara orang di luar sana bekerja supaya dapat berkat. Kalau orang Kristen bekerja sebagai ibadah, ungkapan syukur. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi dengan begitu, setiap kali kita bekerja, ya sama seperti firman Tuhan pun katakan, itu seperti ibadah. Bukan kerja untuk dunia, tapi kerja untuk Tuhan. Karena apa? Kita sudah diberkati. Makanya saudara-saudara berbahagialah, karena kita sementara terus mengerjakan berkat yang dikasih oleh Tuhan, karena kita sudah diberkati. Nah, itu bagian pertama. Mari kita lihat lagi, tujuannya tadi jelas, kenapa Abram diberkati supaya dia menjadi berkat. Jadi kalau ditanya mengapa saya dan keluargaku diberkati, karena Tuhan mau saya dan para sahabat menjadi berkat. Gitu, menjadi berkat. Ingat, kalau kita diberi banyak berkat dalam ukuran dunia sekarang ya, mungkin lagi sehat, mungkin lagi berkelimpahan materi, ingat bahwa itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari orang Kristen, orang yang percaya Kristus adalah menjadi berkat. Gitu. Nah, selanjutnya ada masalah nih, saudara-saudara. Nah, bagaimana bisa keluar dari seluruh berkat materi yang Abraham miliki, saudara-saudara? Itu sesuatu pertanyaan yang sesungguhnya wajar Abraham
lontarkan ketika Allah sampaikan itu ke dia. Dia bisa memilih untuk tidak pergi. Dia bisa memilih untuk tinggal dengan semua yang telah dia miliki. Tetapi mari kita lihat, kalau kita tanya bagaimana respon orang yang telah diberkati, kita harus belajar dari Abram. Dari kisah teks tadi. Lihat, saudara-saudara. Yang pertama, lihat respon Abram. Dia tidak bertanya. Dia tidak tanya, Tuhan, kenapa saya kah? Kalau orang Papua bilang, kenapa saya kah? Kok terpilih lain kah? Kok tidak bisa pilih dia kah? Kenapa saya? Gitu. Tidak. Dalam kisah tadi, Abram tidak tanya. Bahkan tidak kemudian memberi pernyataan negosiasi dengan Allah. Negosiasi bisa begini, Tuhan, bisakah saya jual punyaku ini dulu, gitu ya? Bisakah aku datang ke saudaraku dan pamit dari mereka, gitu? Ketika Allah bilang itu ke dia, dia langsung jalan. Dia tidak bertanya. Jadi kita bisa berefleksi lanjutnya begini. Orang yang diberkati tidak akan melontarkan pertanyaan, ya, pada Tuhan. Mengapa? Misalkan, saudara-saudara, dia tidak akan bertanya. Ya, dia tidak akan bertanya mengapa saya ada di PT Freeport. Maksudnya begitu. Mengapa saya harus terima ini dan terima itu, tanggung jawab baru, kenapa ini sangat berat, Tuhan. Ini Abraham belum lihat, saudara. Belum lihat apa yang dijanjikan Tuhan. Karena Tuhan bilang akan, belum terjadi. Tapi lihat respon Abraham. Walaupun belum melihat, dia jalan Bapak. Dia jalan Ibu. Dia jalan. Maka respon orang yang diberkati adalah dia tidak bertanya, tapi dia taat walaupun belum lihat. Saudara-saudara, dalam hidup ini kan, kadang kita pakai versi dunia, bahwa lihat dulu baru percaya, lihat dulu baru jalan. Hari ini dari Abraham kita belajar, kalau untuk hal benar dan baik jalan. Karena respon orang yang diberkati adalah dia tidak tunggu bahkan bertanya, tapi dia jalan dalam ketaatan walaupun dia belum lihat. Gitu saudara-saudara. Nah, ini kan ngiri sedap nih saudara-saudara. Suruh jalan keluar dari tempatnya, ini berarti dia keluar dari zona nyaman untuk ada di tempat yang tidak aman. Karena dalam masa nomaden itu orang makan orang bunuh orang. Ya, saudara-saudara. Abraham disuruh keluar di satu tempat, pikir di satu tempat, berarti Allah menyuruh dia untuk pergi mengalami ancaman, menghadapi ancaman. Ya, oke lah, kita tadi sudah tahu dia pergi tanpa membantah, dia taat. Tapi lihat ayat 3 berkata, siapa yang memberkati engkau, diberkati. Siapa yang mengutuk engkau, dikutuki. Apa yang kita bisa syukuri di sana? Ya, ketika kita diberkati, Allah menjaminkan penyertaannya bagi kita. Gitu, saudara-saudara. Jadi setiap orang yang datang memberkati kita, mereka diberkati. Dan orang berlian jahat kepada kita, mereka bahkan berurusan sama Tuhan, begitulah. Maka kita bisa lihat bahwa janji Tuhan itu adalah janji penyertaan bagi orang diberkati. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah orang yang diberkati adalah orang yang akan membawa semua orang yang dia sayangi untuk berjalan pada jalan yang sama. Jalan pada perintah yang sama. Perintah Allah itu hanya untuk Abram pergi keluar, tapi lihat Abram bawa saudaranya untuk berjalan pada jalan yang Tuhan suruh dan Tuhan tentukan. Maka begini saudara-saudara, kalau saya dan saudara diberkati, maka kita harus berespon sama seperti Abram yang membawa semua orang yang kita sayangi untuk ikut jalan yang sama. Gitu. Ikut jalan kebenaran yang sama. Maka versusnya begini, ketika orang hanya merasa berkat dan dia hanya nikmati itu sendiri, dan dia tidak melibatkan orang di sekitarnya yang dia sayang untuk berjalan pada jalan Tuhan, maka itu respon yang keliru sebagai orang yang diberkati. Karena orang yang diberkati, di sekelilingnya juga akan diundang teresap di dalam perjalanan yang sama. Perjalanan menuju berkat Tuhan yang sama yang Tuhan janjikan.
Makanya saudara-saudara, ketika saudara dipilih oleh Tuhan, maka orang-orang yang saudara sayangi, keluarga, sahabat, harus ada di dalam visi besar ini. Kita harus libatkan mereka ada dalam visi besar ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat saudara-saudara. Nah, kita sudah dapat 2 poin tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana orang diberkati, yang pasti dia tidak bertanya, dia berjalan dalam ketaatan, walaupun dia belum lihat. Dia tetap berjalan dalam ketaatan. Yang kedua, dia libatkan orang-orang yang dia sayangi untuk ada dalam ketaatan yang sama. Datang untuk ikut perintah yang sama, ya ikut yang Tuhan mau. Dan yang selanjutnya saudara-saudara, dunia ini ketika dapat berkat pamer Pak. Dunia ini ketika menikmati berkat materi pamer. Kalau bisa saya beli mobil yang agak mahal nih supaya ya bisa saingi yang itu, bisa saingi ini. Kulkas saya kayaknya ini kurang bagus, saya harus beli kulkas yang ini. Ya, pamer saudara. Tapi lihat ya, berkat besar yang dijanjikan Allah kepada Abram. Bayangkan tanah ini dia bilang, Tuhan bilang, semua ini akan kuberikan kepadamu. Ini bukan berkat kecil. Tapi lihat respon orang yang diberkati. Dia tidak sombong dan pamer saudara. Tapi pada saat dia mendengar janji berkat itu, apa yang dia lakukan? Dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia tidak pamer, apalagi sombong. Tidak. Dia membangun mezbah bagi Tuhannya. Makanya orang yang diberkati, saudara-saudara, adalah orang yang terus membangun mezbah. Dia tidak akan berhenti membangun mezbah bagi Tuhan. Orang yang diberkati akan memilih untuk menjauhkan diri dari kesombongan dan pamer diri supaya dunia lihat. Tapi orang yang diberkati akan mengambil keputusan menjadikan dirinya, menjadikan semua orang yang dia sayangi, keluarganya, sahabatnya sebagai tempat di mana pujian dan penyembahan disampaikan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang dilakukan oleh Abram. Dan kita lihat ya, ketika ayat ini kita baca terus, dia tidak berhenti untuk berjalan dan melangkah. Orang yang diberkati, orang yang dipilih oleh Allah, walaupun dalam perjalanannya dia mengalami masa-masa yang sulit, musim yang terus berganti, mengalami krisis yang melukai batinnya, tapi dia akan terus berjalan sampai temukan kairos Tuhan dan jawaban Tuhan. Wow, ini luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau ditanya lagi, kenapa saya dipilih di PT Freeport? Saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, dan saudara itu akan menikmati janji Tuhan. Tapi ingat, tidak berhenti di situ. Orang yang dipilih Tuhan harus jadi berkat. Bapak Ibu tahu pohon pisang? Pohon pisang itu dia tidak akan mati kalau belum berbuah. Opa saya dan oma saya seorang petani. Narasi itu dibilang oleh mereka ke saya. Pohon pisang itu tidak akan mati kalau belum berbuah. Bapak Ibu Saudara, buat apa kita menjadi Kristen kalau kita tidak berbuah? Makanya saya mau katakan, Bapak Ibu, para sahabat jangan mati dulu kalau belum berbuah. Lalu kita lihat pohon pisang, semua daun dari pohon di dunia ini kalau jatuh, kalau kering jatuh dari induknya, pisah dari induknya. Perhatikan daun pohon pisang. Ketika kering dan tak berdaya, dia tidak jatuh jauh dari induknya. Dia tetap menempel pada induknya. Komitmen orang yang dipilih oleh Tuhan, musim bisa berganti. Mungkin keadaanku lagi kering sama seperti daun pohon pisang, tapi tetap menempel pada Kristus. Bapak Ibu Saudara, janji yang disampaikan Allah untuk Abram sudah dinikmati oleh dia. Dan berita baik terakhir yang saya mau sampaikan dari refleksi ini adalah kita ini penikmat dari janji berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya janjikan tanah kepada kita, tapi janjikan keselamatan dalam Kristus. Gitu. Dan oleh karena itu, saudara-saudara dan saya sesungguhnya harus
lebih lebih kencang lagi ibadahnya, harus lebih dalam lagi, harus lebih komitmen, ketaatannya harus lebih lagi. Karena kita sudah mengalami berkat itu. Abram belum mengalami, tapi dia tetap taat. Saudara-saudara dan saya sudah mengalami berkat itu. Makanya kalau tidak taat, saudara-saudara, sesungguhnya bukan Tuhan yang rugi, tapi kita sendiri. Sementara memilih untuk menjadi rugi dalam hidup ini. Percayalah bahwa orang yang diberkati itu menjadi tempat di mana berkat Tuhan terus mengalir. Dan itu tidak hanya dalam bentuk materi. Jangan sama seperti dunia ini yang melihat berkat Tuhan itu dari materi. Kita dipilih dan itu adalah berkat. Saudara-saudara, saya dipilih oleh Dia sendiri. Bahkan Yesus mengatakan itu. Bahkan hal yang paling dalam yang harus kita syukuri adalah Dia tidak menyebut kita sebagai hamba, tapi kita adalah sahabat. Oleh karena itu, saudara, bersyukurlah dengan pekerjaanmu hari ini. Karena Tuhan memilihmu di situ. Bukan untuk menikmati hanya berkat-Nya, tapi supaya dari situ saudara menjadi berkat bagi siapa saja. Bagi setiap kita yang melayani di saat ini, Tuhan pakai kita untuk jelas jadi berkat. Bagi saudara yang belum memberi diri untuk melayani Tuhan, mungkin ini saatnya saudara memilih. Karena orang yang diberkati harus jadi berkat. Kalau tidak jadi berkat, dia mengabaikan apa yang menjadi identitasnya. Saya kira ini yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menikmati berkat dan selamat menjadi berkat. Tuhan berkati.